Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amalia Puspita dari Prodi D3 Kebidanan semester 2, kelas A2. Di sini saya akan evaluasi tentang KIE perawatan pada bayi sehari-hari. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Umurnya Ibu 25 tahun. Baik Ibu, untuk pemberian KIE ini supaya Ibu ketika pulang dapat mengenali tanda bahaya yang terjadi pada bayi Ibu. Nanti prosedurnya kita seperti sharing-sharing aja ya Bu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Baik, jika tidak ada, di sini saya menggunakan metode buku KIA atau kesehatan ibu dan anak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mulai ya Bu, dan kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk pencegahan hipotermi atau kedinginan pada bayi. Yang pertama, bayi tidak dimandikan 6 jam setelah bayi dilahirkan. Dan ketika bayi sudah lahir harus dipakaikan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang hangat, lembut, dan diselimuti. Jika popok atau baju bayi basah, segera diganti. Dan jika jendela atau pintu terbuka, segera ditutup supaya bayi tidak hipotermi atau tidak kedinginan. Kemudian supaya bayi tetap hangat, diberikan tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Jika bayinya kurang bulan atau berat badannya kurang, Ibu bisa menggunakan metode kanguru, yaitu dengan menggunakan Ibu menggunakan baju yang longgar dan bayi ditempelkan di dada ibu atau di dada ayahnya, supaya metode kanguru ini supaya dede bayinya tidak kedinginan. Dan diusahakan kulit ibu dan kulit bayi atau kulit ayah saling menempel satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya, pemberian KIE ke ASI, pada ASI. Setelah bayi dilahirkan harus diberikan IMD atau imunisasi menyusui dini. Bisa ditaruhkan langsung ke dada ibu. Kemudian ibu harus memberikan ASI setelah 3 hari pengeluaran, yaitu pengeluaran yang pertama itu pasti yang keluar adalah kolostrum, yang disebut kolostrum. Kolostrum itu di dalamnya dapat mengandung zat, yaitu dapat mengandung zat kekebalan tubuh, dan jangan sampai kolostrum itu dibuang. Kemudian ibu bisa memberikan ASI selama 6 bulan yaitu secara eksklusif tanpa memberikan pendamping ASI. Jika sudah mulai diberikan MPASI, makanan pendamping ASI, juga bisa ditambah dengan ASI selama 2 tahun.
Selanjutnya untuk pencegahan infeksi. Awalnya infeksi sering terjadi ketika saat ibu akan memegang dan menyusui bayi. Jadi ketika ibu akan memegang atau menyusui bayi, seharusnya ibu mencuci tangan terlebih dahulu supaya kebersihan dan tidak ada kotoran atau virus yang masuk ke dalam tubuh bayi. Dan tali pusat tidak boleh diberikan apapun. Jika tali pusat basah atau kotor, bisa dibersihkan menggunakan air bersih dan sabun. Dan setelah itu dikeringkan. Kemudian jika bayi buang air kecil dan buang air besar, segera dibersihkan. Dan bayi dimandikan 2 kali sehari, sore dan pagi. Dan itu juga bisa tergantung kebutuhan ibu juga. Untuk pencegahan diare dan DBD, ibu harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar ibu, seperti di rumah, di halaman rumah, di kamar, dan sebagainya. Untuk mencegah DBD dapat menggunakan prinsip 3M: menguras, mengubur, dan menutup. Jika ibu menggunakan tempat penampungan air, itu penampungan airnya harus selalu ditutup ya Bu. Dan jika ibu di rumah menggunakan bak mandi, harus dibersihkan atau dikuras 2-3 kali sehari. Kemudian untuk mencegah diare, ibu bisa menutup makanan atau alat makanan atau alat minuman bayi ibu saat akan diberikan, supaya kebersihan terjaga. Dan ketika alat makan dan minum bayi akan dibersihkan, bisa menggunakan air DTT selama 20 menit dengan air mendidih. Kemudian untuk jadwal imunisasi bisa dilihat di halaman 50 di buku KIA. Jadwal imunisasi yang pertama, ketika bayi lahir diberikan imunisasi HB0. Kemudian ketika bayi ibu sudah berumur 1 bulan akan diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Dan ketika bayi ibu sudah berumur 2 bulan akan diberikan imunisasi pentavalent. Dan polio yang kedua akan diberikan saat bayi ibu umur 3 bulan. Pentavalent 2, polio 3 akan diberikan ketika 4 bulan bayi ibu. Dan pentavalent 3, polio 4. Kemudian ketika bayi ibu sudah berumur 9 bulan akan diberikan imunisasi MMR. Kemudian selanjutnya akan diberikan imunisasi lanjutan. Ketika bayi ibu sudah berumur 18 bulan akan diberikan imunisasi pentavalent. Dan ketika bayi ibu sudah berumur 24 bulan maka bayi ibu akan diberikan imunisasi MMR. Dan pada umumnya di buku KIA ini sudah ada jadwal imunisasi, dan petugas tenaga kesehatan akan memberikan jadwal imunisasi yang berikutnya kepada ibu ya Bu. Untuk selanjutnya yaitu tanda bahaya pada bayi. Yang pertama, bayi sulit menyusu atau tidak mau menyusu atau tidak bisa menyusu. Yang mana tadinya ibu bisa merasakan hisapan bayi saat menyusui, tapi perlahan-lahan kok menyusunya lemah, melambat gitu. Dan itu bisa menyebabkan tanda bahaya pada bayi. Dan ibu harus segera membawa bayi ibu
ke tempat fasilitas kesehatan terdekat di rumah ibu. Dan yang kedua, tanda bahaya yang kedua yaitu jika bayi ibu kesulitan bernapas, nafas pada bayi normalnya 30 kali dalam 1 menit sampai 60 kali dalam 1 menit. Jika kurang dari 30 kali dalam 1 menit, maka pernapasan bayi ibu kurang atau terhambat. Kemudian jika pernapasan bayi ibu lebih dari 60 menit, maka pernapasan pada bayi ibu lebih cepat. Dan itu bisa menyebabkan tanda-tanda bahaya pada bayi. Dan ibu harus membawa bayi ibu jika pernapasannya tidak normal ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian litarki. Litarki adalah di mana bayi yang tidur terus selama 2-3 jam. Jika bayinya tidur terus, maka harus dibangunkan. Jika pada bayi yang kurang tidur, akan kurang menyusu pada ibunya juga, dan akan menyebabkan warna kulitnya berwarna kuning. Dan awalnya warna kuning ini terlihat sangat jelas pada mata bayi. Selain warna kuning, ada juga warna biru atau sianosis. Sianosis ini sering terjadi pada bibir bayi dan kuku-kuku bayi. Dan jika ibu menemukan kebiruan di bibir dan di kuku-kuku bayi ibu segera membawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Kemudian untuk suhu pada bayi. Suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Jika suhu bayi ibu kurang dari 36,5, maka bayi ibu bisa menyebabkan hipotermi atau kedinginan. Dan kemudian jika suhu bayi ibu lebih dari 38, bayi ibu akan menyebabkan demam atau hipertermi. Kalau bayi ibu mengalami kedinginan, ibu dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyelimuti bayi ibu menggunakan selimut, pakaikan pakaian yang hangat. Jika ada aliran udara yang masuk melewati jendela atau pintu, harus segera ditutup. Dan jika di rumah ibu menggunakan AC, sebaiknya AC-nya dimatikan dulu supaya bayi ibu suhunya terjaga. Dan jika bayi ibu masih tetap suhunya di bawah 36 derajat Celcius, maka bayi ibu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Kemudian tanda bahaya yang selanjutnya yaitu tangisan yang abnormal. Ibu harus mengetahui tangisan yang normal pada bayi. Bayi sering menangis ketika saat dia lapar, ketika dia buang air kecil dan buang air besar. Jika bayi masih tetap nangis atau rewel, lihat di seluruh badan bayi apakah terdapat luka yang serius di badan bayi. Kemudian jika bayi masih rewel atau nangis, segera dibawa ke fasilitas tenaga kesehatan. Baik, terima kasih untuk KIE perawatan bayi sehari-hari pada sore hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada, saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. KIE pada perawatan pada bayi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.